Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia dari kelas 1B Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN mengenai holistik, komprehensif, integral. Yang kedua, wawasan kewarganegaraan, dan yang ketiga, sikap dan tanggung jawab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang holistik, komprehensif, integral. Komprehensif sendiri artinya adalah menyeluruh, sedangkan integral adalah menyatu. Model berpikir komprehensif integral ini adalah dengan memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan memperhatikan hubungan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama di sini yaitu sikap dan tanggung jawab demokratis. Contoh sikap dan tanggung jawab demokratis yaitu jujur, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu wawasan kewarganegaraan Indonesia atau wawasan kebangsaan Indonesia, merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu percaya diri sebagai bangsa. Ini merupakan hal yang paling utama dalam diri setiap individu, yaitu harus percaya diri. Selanjutnya yaitu warga negara yang cerdas dan baik. Warga negara yang cerdas dan baik harus memenuhi beberapa kompetensi dan mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi itu sendiri, menurut Rice ada 6 kompetensi dasar. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, menjalin kerjasama. Dan yang keenam, melakukan berbagai macam kepentingan secara baik dan benar. Selanjutnya yaitu komitmen bela negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002. Selanjutnya yaitu partisipasi paspol, yaitu sosialisasi politik. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan dengan manusia lain. Salah satunya hubungan politik yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Untuk dapat berpartisipasi, perlu adanya pembentukan sikap dan orientasi politik pada masyarakat, yaitu melalui sosialisasi politik. Selanjutnya yaitu keterampilan kewarganegaraan. Keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh oleh keluarga menjadi sesuatu yang bermakna dan dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu wawasan kewarganegaraan. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. HAM bersifat 4, yaitu hakiki, universal, tetap, dan utuh. Yang pertama yaitu bersifat hakiki, artinya HAM merupakan hak yang telah dimiliki manusia
sejak lahir bahkan ketika masih dalam kandungan. Yang kedua yaitu bersifat universal. Artinya, keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali atau tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Yang ketiga yaitu bersifat tetap. Artinya, HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang manusia sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Keberadaan HAM tersebut pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat, bersifat utuh. Artinya, HAM tidak dapat dibagi antar sesama manusia karena setiap manusia memiliki hak tersendiri. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara wajib dan berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Perbedaan hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Contoh hak terdapat dalam pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contoh kewajiban. Pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh bela negara: melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau disingkat dengan TANNAS adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamnya, baik bersikap potensial maupun fungsional. Lembaga TANNAS disingkat Lemhanas adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan, pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi, ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dan selanjutnya yaitu politik strategi nasional. Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat disimpulkan bahwa politik strategi nasional adalah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan atau sejenisnya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu sikap dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu sebagai manusia. Sikap dan tanggung jawab sebagai manusia yaitu menjaga kebersihan diri sendiri
tanpa diminta. Selalu konsisten dalam bersikap, tidak berbohong, mendengarkan nasihat orang tua dan anggota yang lebih tua atau orang lain yang menasihati kita. Yang kedua yaitu sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita harus memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dari perilaku yang diskriminatif atau perilaku kejahatan. Selanjutnya, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Selanjutnya, mengingatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Yang selanjutnya yaitu sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang telah terjadi, seperti narkoba, kejahatan, pencurian, pergaulan bebas, dan lain-lain. Jadi, yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai generasi muda adalah kesadaran kita sendiri. Tanpa kesadaran diri kita sendiri, upaya yang kita lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi pemuda Indonesia yang lebih baik, yang dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang sadar, yang bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Yang keempat yaitu sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, tanggung jawabnya adalah selalu belajar untuk menjadikan generasi yang berguna. Tidak hanya belajar, tapi dengan mempunyai sikap dan kepribadian yang baik. Menggunakan kepribadian adalah kunci utama sebagai mahasiswa yang teladan dan menjadikan kebanggaan setiap manusia bila kita mempunyai nilai dari prestasi dalam kemahasiswaan. Dengan mengikuti alur dalam perjalanan pembelajaran adalah suatu tanggung jawab yang harus dilakukan dalam setiap mahasiswa. Contohnya, mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus. Seperti pada saat ini yaitu daring, ikut, praktikum, ujian, dan mengerjakan semua tugas in atau out. Yang selanjutnya yaitu sebagai bagian masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, kita harus menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram, serta sejahtera. Menjaga lingkungan agar selalu aman, seperti mengikuti kegiatan poskamling, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ikut serta dalam pembangunan desa, mengikuti kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai anak atau anggota keluarga. Kita harus menjaga kebersihan rumah, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga.